Pemirsa, anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR terlibat ribut adu argumentasi saat rapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di gedung DPR. Pangkalnya, saling interupsi dengan penggunaan diksi yang tidak diterima satu sama lain. Soal bagan jaringan konsorsium judi 303 yang beredar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Waktu Pak Dipo kalau baca begitu, nanti hampir 1 jam nggak selesai. Kurang 2 menit. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya, yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pak Dipo, ya sekali Pak. saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum aja Pak Dipo. Interupsi sudah beredar, pimpinan. Ketua. Pimpinan interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoax. Jadi Izin pimpinan. saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Saya masih Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak anggota bisa itu, interupsi. maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya interupsi juga dipotong? pimpinan. Nggak bisa Nggak saya boleh interupsi kok mengejas dipotong. anggota bertanya. Apa tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh Bapak. Saya interupsi kok dipotong gimana? Bukan Pak, Bapak nggak Bapak boleh ngerti mengejas nggak? juga Baca anggota saya tatipnya. Pak. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa, dulu. saya interupsi Selesai kok. anggota saya Pak. Saya interupsi Pak. Ya, pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Kalau dikasih mana Saya yang tegas interupsi. memang harus bicara duluan. Kalau lagi interupsi boleh. Baca tatip. Baik, pemirsa, kita akan ke rekan Yasmin Atania yang berada di gedung DPR. Yasmin, pasca RDP, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri hingga saat ini memang belum usai, namun untuk saat ini dihentikan sementara karena sudah masuk waktu ibadah sholat maghrib dan rencananya akan lanjut kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adapun RDP ini memang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, di mana untuk 1 jam pertama ini adalah pemaparan dari Kapolri terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dari awal mula hingga saat ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan. Kemudian dapat kami sampaikan April dan juga pemirsa, sejauh ini sudah ada sebanyak 97 personil kepolisian yang diperiksa, 35 diantaranya diduga melanggar kode etik dan 18 lainnya ditempatkan di tempat khusus. Adapun tadi Kapolri menegaskan bahwa terkait dengan pemberitaan awal yang beredar bahwasanya terjadi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Baradae yang menyebabkan Brigadir Yosua meninggal dunia dan juga terkait adanya pelecehan seksual ini tidaklah terjadi, sudah ditegaskan tidak terjadi. Kemudian terkait motif, tadi Kapolri pun memaparkan bahwasanya untuk motif lengkapnya nanti akan disampaikan pada saat persidangan. Namun dari Komisi 3 DPR, anggota Komisi 3 DPR ini menginginkan agar motif dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan banyak spekulasi seperti yang sudah terjadi saat ini, yakni terkait dengan kekaisaran Ferdi Sambo ataupun terkait dengan konsorsium 303. Namun ada juga beberapa anggota DPR Komisi 3 lainnya yang menuturkan bahwa untuk motif, pembeberan motif kepada masyarakat saat ini bukanlah hal yang begitu urgensi, namun harus juga memikirkan sisi atau dampak-dampak lainnya, yakni terkait dengan bagaimana nantinya perasaan dari keluarga Brigadir Yosua ataupun bagaimana nanti dampaknya terhadap anak dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang mana seperti kita ketahui bersama banyak juga ini di media sosial pembulian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dari Irjen Pol Ferdi Sambo.
sejumlah anggota DPR pun ini menegaskan bahwa anak dari Ferdi Sambo juga ini berhak mendapatkan masa depan yang cerah begitu dan juga perlindungan yang pasti dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian dapat kami sampaikan sejauh ini dari 44 anggota DPR Komisi 3 yang terdaftar yang hendak mengajukan pertanyaan sudah ada sebanyak 39 anggota yang mengajukan. Nanti pada saat dimulai kembali RDP ini baru akan dilanjutkan kembali beberapa anggota untuk menyampaikan pertanyaan begitu terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli lalu. Kemudian tadi juga dari Komisi 3 ini ada salah satu anggota yakni Hinca Panjaitan yang menuturkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan Komisi 3 ini lamban dalam menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua. Namun dipaparkan bahwa ini bukanlah lamban melainkan ada beberapa alasan. Yang pertama karena memang sedang masa reses dan juga Komisi 3 sangat berhati-hati terhadap kasus ini. April. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beda sikap seakan ditunjukkan Komisi 3 DPR RI saat memanggil jajaran Polri hari ini dan 3 lembaga, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK Senin kemarin. Mayoritas anggota Komisi 3 mengapresiasi kinerja Polri, memberikan masukan dan dukungan dalam menangani kasus kematian Joshua. Saya masih memberikan kepercayaan luar biasa kepada Polri. Saya salut dengan kecepatan Kapolri beserta jajaran dengan membuka tabir ini seterang-terangnya. Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang. Tetapi Pak Kapolri, masih ada pertanyaan publik yang harus memang dijawab Pak Kapolri. Kenapa harus dijawab? Karena kami khawatir kalau tidak dijawab masyarakat berpikir ada apa dengan kasus ini. Karena kasus-kasus yang lain dengan gamblang Polri itu menyampaikan motif-motif yang menjadi pertanyaan masyarakat. Pertanyaan masyarakat yang paling sering kami dengar, apa yang terjadi di Magelang? Karena kalau yang 8, 9, 10 yang di Jakarta sudah selesai. Jelas sekali konkret disampaikan oleh Pak Kapolri baik di luar maupun tadi di dalam rapat ini. Kemudian siapa tersangka utama, siapa yang obstruction of justice, siapa yang turut serta, itu semua jelas sekali. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa lembaga Polri. Saya yakin Pak Kapolri sebagai pemimpin pasti berat melihat ini. Bagaimana ada tragedi Jenderal Bintang 2 terlibat dalam tindak kejahatan yang luar biasa. Sehingga Polri yang tadinya mendapat kepercayaan begitu tinggi, akhirnya harus menerima kenyataan kepercayaannya semakin turun hari ini Pak Kapolri. Dan cobaan yang dahsyat ini mudah-mudahan cepat berlalu Pak Kapolri. Saya yakin Pak Kapolri dan seluruh jajarannya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sangat mencintai institusinya. Reformasi dan memperbaiki marwah dari martabat kepolisian Republik Indonesia ini sangat penting Pak Kapolri. Dan saya yakin dengan Pak Kapolri itu pasti bisa terlaksana insya Allah. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mempertanyakan langsung peran Fahmi Alamsyah kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Arteria meminta konfirmasi apakah benar Fahmi Alamsyah merupakan penasihat Kapolri serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan kasus Ferdi Sambo. Arteria meminta Kapolri memberikan penjelasan tentang dugaan Fahmi ikut menskenariokan pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Arteria juga meminta Kapolri merinci sejauh mana keterlibatan personel yang diperiksa. Ia berharap ada rincian dan sanksi yang diberikan personel tersebut agar bisa sama-sama diawasi.
Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo didampingi tim sus menyampaikan perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh tim sus baik dari penyidikan maupun dari inspektorat di hadapan anggota DPR Komisi 3. Dan untuk berbincang terkait jalannya RDP hari ini dan juga terkait fungsi pengawasan DPR dalam penanganan kasus Sambo, melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Muhammad Wildan, Direktur Eksekutif SARA Institute. Selamat petang Mas Wildan. Halo, petang Sukni. Baik. Mas Wildan, dari keterangan-keterangan yang disampaikan Kapolri di hadapan DPR, apakah sudah menunjukkan profesionalitas Polri dalam penanganan kasus Sambo? Mohon maaf, Mas Wildan, boleh dikecilkan terlebih dahulu audio di dekat Mas Wildan? Udah cukup belum? Baik, silakan dijawab. Boleh sedikit lagi dikecilkan? Atau di mute saja, dimatikan? Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan secara tegas dan lugas keseriusan Bapak Kapolri terhadap perkara atau kasus Brigadir J. Bapak Kapolri menjelaskan tahapan-tahapan ataupun peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir. Itu bukti keseriusan Bapak Kapolri terhadap perkara ini. Ini bukan hanya bukan hanya desakan publik, tapi ini bukti keseriusan Bapak Kapolri untuk menegakkan hukum equality before the law. Di mata hukum semua sama, mau itu irjen, tamtam atau brigadir, tapi Bapak Kapolri sudah memberikan sikap tegasnya. Apa sikap tegasnya? Yaitu penetapan tersangka terhadap irjen FS. Gitu. Itu kan sikap equality before the law. Di mata hukum semua sama. Baik, kalau objektivitas sendiri dari anggota DPR Komisi 3 seperti apa, Mas? Nah, saya tadi menyaksikan dari awal sampai barusan ya, rata-rata anggota DPR Komisi 3 semuanya mengapresiasi kinerja Bapak Kapolri terhadap kasus Brigadir J, tewasnya Brigadir J. Adapun kemarin pemanggilannya Prof Mahmud, Kompolnas serta LPSK dan lain-lain tidak sehebat sore tadi gitu, pagi tadi sampai sore tadi gitu. Jadi rata-rata teman-teman bapak-bapak di Komisi 3 mengapresiasi kinerja Bapak Kapolri gitu. Kalau saya lihat ya, Mbak ya. Baik, lalu apakah Anda melihat ada upaya politis yang akhirnya membumbui pengungkapan kasus Sambo ini? Wah, gini, kemarin aja ya. Ada salah satu anggota DPR Komisi 3 yang menyatakan bahwa meminta diberhentikannya atau diberhentikan sementara Bapak Kapolri, itu sangat lucu gitu. Itu adalah upaya penggilingan opini seakan-akan Bapak Kapolri ini gagal gitu. Padahal sangat jelas Bapak Kapolri sudah tegas, sudah lugas, bukti faktanya sudah menetapkan tersangka terhadap Irjen FS serta istri beserta ajudan-ajudannya. Itu kan bukti nyata gitu, bukan opini lagi gitu. Jadi penumpang-penumpang gelap ini seharusnya tahu diri gitu. Bapak Kapolri ini sudah sangat tegas dan lugas gitu. Akuntabilitas dan juga transparansi profesionalitas Polri dalam kasus ini sejauh ini seperti apa? Nah, setelah penetapan tersangka Irjen FS, Brigadir RR serta istri dari Irjen FS, itu adalah bukti nyata profesionalitas bapak-bapak tim sus serta penyidik di Barreskrim. Adapun anggota Polri yang diperiksa tim sus dan ISUS sampai saat ini ya, ada 97 orang. Dari mulai jenderal sampai tamtama, itu bukti profesionalitas bapak-bapak polisi. Kalau saya lihatnya seperti itu gitu. Jadi teman-teman Polri ini sangat profesional untuk saat ini gitu. Baik, Mas Wildan, terkait bagaimana momen ini dimanfaatkan untuk evaluasi dari tubuh institusi Polri sendiri. Apakah menurut Anda cukup hanya sampai dievaluasi saja atau harus dirubah seluruh tatanan dalam institusi Polri ini? Nah, kalau evaluasi, gini Mbak, setelah ditunjuknya Bapak Jenderal Listio Sigit menjadi Kapolri, beberapa bulan ke belakang, 100 hari kinerja Kapolri, sudah jelas Bapak Kapolri ini, Jenderal Listio Sigit ini sangat berprestasi. Apa buktinya? Survei menyatakan, survei indikator
ya lupa lagi itu survei apa gitu, yang menyatakan survei kepuasan atau kepercayaan publik terhadap Polri itu 86%. Ini teratas dalam 10 tahun terakhir. Kalaupun harus ada evaluasi besar-besaran, menurut saya tidak perlu lah. Yang paling penting sekarang tadi kata bapak-bapak di Komisi 3 harus ada revolusi mental, itu perlu. Tapi kalau evaluasi besar-besaran ya tidak terlalu urgent lah untuk saat ini. Gitu, Mbak. Kalau pembicaraan saya tadi dengan Komisi 3, Bang Ahmad Saroni mengatakan hal yang paling aneh di sini adalah seorang bintang 2 begitu tega membunuh anggotanya sendiri. Nah, apakah ini harus dilihat atau ditelaah lagi seperti apa kondisi psikis Verdi Sambo mungkin atau hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan, Mas Wildan? Nah, kan itu persoalan personal ya, bukan persoalan instruksi. Jadi kita kan belum tahu juga motifnya apa gitu. Jadi saya pribadi tidak bisa menyimpulkan apakah itu secara psikis seorang jenderal, apa seorang personal Verdi Sambo gitu. Jadi kan itu wajar, bukan wajar ya istilahnya itu. Kita tidak tahu motif utamanya gitu. Kalau nanti kita di pengadilan dibukakan motif utamanya apa, baru kita bisa menyimpulkan. Ini kan fazil-fazilnya belum terpenuhi lah, Mbak. Berarti jika ada alasan yang masuk akal bisa diterima begitu oleh institusi terkait alasan Verdi Sambo untuk membunuh anggotanya? Nah, kalau alasan ya, Mbak, sekali lagi kita belum tahu motif dasarnya apa. Kalau motif dasarnya yang kita sudah ketahui, baru kita bisa menyimpulkan gitu. Untuk saat ini saya belum bisa mengomentari itu gitu. Kalau itu menurut saya itu persoalan personal lah antara Verdi Sambo sama Brigadir Z. Terkait adanya dugaan keterlibatan banyak polisi atau mungkin pejabat-pejabat lain di dalam institusi Polri untuk membackup si Verdi Sambo ini, apakah perlu sampai harus mencopot Kapolri? Nggak usah, Mbak, nggak perlu, sangat nggak urgent. Gitu. Kenapa? Gini loh, Mbak, setelah penunjukan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, banyak prestasinya. Pertama, Pak Kapolri ditunjuk ketika wabah COVID-19, penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 dilakukan oleh Polri ini menjadi salah satu lembaga terdepan melakukan serbuan vaksinasi sampai saat ini. Mbak lihat aja, pagi-pagi ataupun siang sampai sore di polsek-polsek ini sampai saat ini masih diadakannya vaksin booster. Belum lagi modernisasi di tubuh Polri. Belum lagi prestasi Bapak Kapolri masih banyak lah. Ada restoratif justice untuk penegakan hukum secara kekeluargaan masih banyak, Mbak. Jadi untuk saat ini untuk opini pemberhentian Pak Kapolri itu sangat tidak relevan, Mbak. Terima kasih Mas Muhammad Wildan, Direktur Eksekutif Sara Institute sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat petang. Pemirsa tetaplah bersama MNC News, sesaat lagi Breaking News masih akan berlanjut bersama rekan saya Ajat Wiratma.